Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mona Septiana dengan NIM 123390036 akan mempresentasikan review jurnal mengenai substantial cooling effect from aerosol induced increase in tropical marine cloud cover pada tahun 2023. Langsung saja ke latar belakangnya. Latar belakang ini membahas mengenai peningkatan suhu rata-rata sekitar 1,2 sejak masa pra-industri. Nah, untuk menghindari terlampaunya dari ambang batas kritis yaitu sebesar 4,5 derajat Celcius, intervensi iklim global itu mendesak untuk meneliti hal tersebut. Kemudian diajukanlah sebuah modifikasi cuaca yang bernama MBC atau Marine Cloud Bathing sebagai metode geoengineering untuk mendinginkan bumi dengan cara menyuntikkan aerosol ke seperti garam laut ke dalam awan untuk meningkatkan albedo bumi. Nah, dalam dampak interaksi aerosol awan ini terhadap sifat mikrofisik awan khususnya tutupan awan masih menjadi perdebatan yang sangat sengit. Global Climate Model saat ini menunjukkan ketidaksesuaian besaran hingga beberapa kali lipat dibanding observasi nyata. Nah, keterbatasan dari metode ini adalah beberapa studi skala kecil seperti jalur awan akibat asap kapal atau shipwreck itu tidak mampu menggambarkan respon tutupan awan dalam skala ratusan kilometer. Sementara studi klimatologi skala besarnya seringkali terkontaminasi oleh gangguan variabilitas meteorologi latar belakang atau background meteorologi sehingga sulit untuk mengisolasi efek murni dari aerosol. Tujuan penelitiannya itu mengisolasi dan mengkuantifikasi secara akurat fingerprint atau jejak murni dari aerosol terhadap sifat mikrofisika dan makrofisika awan konvektif tropis tanpa gangguannya bias meteorologi. Kemudian mengukur potensi pemaksaan radiatif negatif yang dirasakan dari perubahan awan tersebut sebagai analogi nyata bagi MCB di wilayah tropis. Lalu menganalisis bagaimana parameter lingkungan modulasi atau mengontrol respon tutupan awan tersebut. Data yang digunakan yaitu memanfaatkan emisi gas sulfur dioksida atau SO2 dari letusan gunung berapi Kilauea di Hawaii sebagai sumber aerosol konstan di lingkungan laut yang murni. Kemudian data ini juga menggunakan observasi selama 4 bulan yaitu dari Juni dan Juli 2008 lalu kemudian bulan Juni dan Juli 2018. Data yang digunakan yaitu data observasi di mana menggunakan kolom SO2 di lapisan batas bumi diukur menggunakan sensor OMPS pada satelit Suami MPP, lalu menggunakan data MODIS atau konsentrasi jumlah letusan awan, Ceres, TPCP, dan R5. Kemudian metode penelitian menggunakan machine learning di mana penelitian itu membangun sebuah model replika berbasis machine learning yang dilatih menggunakan data satelit selama 20 tahun. Untuk fungsinya adalah untuk memprediksi kondisi awan kontrafaktual yaitu kondisi awan normal yang seharusnya terjadi secara meteorologis jika gunung berapi tidak meletus. Kemudian membandingkannya dengan observasi saat terjadinya erupsi. Jadi jejak aerosol murni ini dihitung dengan mencari sesi langsung antara awan yang terobservasi saat letusan dengan hasil prediksi machine learning yang kondisinya normal tanpa aerosol. Kemudian efek sesinya dianggap sebagai efek dari aerosol. Hasil penelitiannya itu gambar di samping menunjukkan jejak atau karakter perubahan yang diinduksi oleh aerosol vulkanik terhadap awan berdasarkan eksperimen alami dari letusan Gunung Kilauea di Hawaii. Data yang disajikan dibagi dalam 3 periode waktu dengan kondisi meteorologi yang berbeda yaitu pada Juni 2008, Juni 2018, dan Juli 2018. Nah, respon awan akibat aerosol ditunjukkan oleh kotak warna merah atau rasio antara hasil observasi satelit nyata dengan kondisi terganggunya aerosol, sedangkan basan normalnya atau ketampangannya ditunjukkan oleh kotak berwarna hitam.
Variabel yang diukur adalah konsentrasi droplet awan, radius efektif droplet awan, jalur cair awan, kemudian tutupan awan, lalu flux gelombang pendek ke atas di puncak atmosfer dan curah hujan. Dari hasil dari penelitian ini adalah terjadinya efek Thome yang signifikan di mana jumlah droplet atau tetesan awannya meningkat sekitar 26-28% dan radius dropletnya mengecil sebesar 5-7%. Kemudian terjadinya peningkatan yang sangat kuat pada tutupan awan atau shaft terutama pada Juni 2014 di mana peningkatannya relatif mencapai lebih besar plus 54%, yang dimana hasilnya itu adalah 1,53 dibandingkan baseline normal itu 0,99. Nah, hal ini tuh memicu peningkatan efek radiasi matahari balik ke ruang angkasa yang mendinginkan bumi. Nah, dari seluruh parameter yang awan yang diamati, peningkatan cloud cover merupakan respon terbesar terhadap aerosol vulkanik. Kemudian adalah peningkatan cloud cover ini juga menghasilkan sebagian besar efek pendinginan radiatif yang diamati akibat gelombang pendek tambahan di puncak atmosfer yang sangat kuat. Masing-masing itu sekitar -2 pada Juni 2008, -2,8 pada Juni 2018, dan mencapai -10,5 pada Juli 2018. Analisis ini juga menunjukkan bahwa 65% sampai hingga 87% dari total kekuatan efek pendinginan ini dikontrol oleh tutupan awan, bukan dari tingkat kecerahan awan atau efek Thome itu sendiri. Kemudian gambar di samping itu berfokus pada letusan Juli 2008 yang memiliki keunikan kondisi meteorologi ekstrim atau mengalami bimodality atau dua kondisi berbeda dalam satu wilayah. Nah, untuk bagian utaranya itu memiliki kondisi wilayah basah, sementara bagian selatannya itu sangat kering. Untuk gambar A dan B itu menunjukkan distribusi kelembapan RH pada ketinggian 850 HPA dan respon spasial dari tutupan awan terhadap gangguan aerosol. Lalu gambar C itu menunjukkan daerah utara yang lembab dikarenakan peningkatan aerosol yang menghasilkan kerentanan tutupan awan yang sangat positif itu berkisar 1,8. Kemudian hal itu juga menyebabkan perluasan tutupan awan dan peningkatan refleksi radiasi matahari. Gambar D itu merupakan daerah selatan yang kering. Efeknya itu berbalik dengan di utara, di mana kondisinya tuh kering akibat penambahan aerosol yang menekan pertumbuhan tutupan awan akibat peningkatan penguatan droplet dan entrainment udara kering dari troposfer bebas. Nah, untuk gambar samping merupakan kondisi lembab, itu ketika relatif atau RH-nya pada lapisan atas 80 HPA itu tinggi, yaitu lebih besar dari 80-70%, dan kondisi atmosfernya stabil, yaitu katanya awan meningkat tajam. Nah, ketika di lingkungan yang kering atau RH-nya itu kurang dari 50%, adanya penambahan aerosol justru mempercepat penguapan tetesan awan kecil akibat tataman udara kering yang berisiko menekan tutupan awan dan justru memicu pemanasan. Kesimpulannya adalah indeks aerosol terbukti mendinginkan atmosfer di wilayah tropis secara signifikan. Kemudian efek tersebut hingga dikuasai oleh cloud cover. Ide penelitian lanjutannya itu mengenai studi mengenai kerentanan awan terhadap polusi aerosol antropogeni di kota pesisir dan analisis pengaruh siklus diurnal terhadap efisiensi rekayasa MCB. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.